Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak bapak semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap keadaan yang bersemangat, baik itu semangat dalam menjalankan ibadah puasanya dan semangat dalam belajar online-nya. Semoga keadaan ini cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan pembelajaran di kelas seperti biasanya. Kita lanjutkan pelajaran tematik tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Langsung ke pembahasannya. Yang pertama, kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap kelestarian hutan. Yang pertama, kewajiban kita adalah menerapkan sistem tebang pilih. Ini maksudnya adalah memilih pohon yang sudah tidak lagi produktif atau sudah tidak menghasilkan apa-apa lagi. Tidak misalnya menghasilkan buah lagi, tidak menghasilkan misalnya karet atau getah lagi, sehingga pohon tersebut bisa ditebang atau boleh ditebang. Berarti kebalikannya, tidak boleh menebang pohon yang masih produktif atau yang masih menghasilkan buah atau yang lainnya. Kewajiban yang kedua yaitu menerapkan sistem tebang tanam. Ini maksudnya adalah kita tebang pohonnya maka langsung kita ganti dengan tanaman yang baru, seperti yang dicontoh pertama atau seperti kewajiban pertama. Pohon yang sudah tidak produktif kita tebang, maka langsung kita ganti pohon tersebut dengan tanaman yang baru, seperti itu. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Ini jelas, melakukan penanaman kembali hutan yang pohon-pohonnya sudah ditebang semua, sehingga nanti hutan tersebut tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, yang keempat, mengidentifikasi dan mencegah. Ini mencegah ya, bukan mencegah kebakaran hutan. Ini jelas ya. Mencegah kebakaran hutan merupakan tanggung jawab semua masyarakat, bukan hanya tanggung jawab masyarakat yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan hutan. Yang kelima, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Ini jelas, habitat pohon, habitat hewan yang ada di hutan harus dijaga bersama agar nanti habitat dari tumbuhan tersebut tidak rusak sehingga tumbuhannya tidak punah, ataupun habitat dari hewan tersebut tidak rusak. Biasanya hewan yang apabila habitatnya rusak, maka dia akan mencari tempat tinggal, biasanya turun ke pemukiman warga. Seperti itu. Kita lanjut ke kewajiban yang keenam, yaitu tidak mencoret-coret pohon di hutan. Karena tindakan mencoret-coret pohon di hutan itu bisa merusak pohon tersebut. Yang ketujuh, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Ini jelas ya, tidak membuang sampah sembarangan itu bukan hanya di hutan, tetapi di mana saja tidak boleh membuang sampah sembarangan. Untuk di hutan ini jelas juga ya, karena orang yang membuang sampah sembarangan di hutan berarti dia ikut serta dalam membiarkan atau ikut serta berperan dalam kerusakan hutan. Karena nanti apabila sampah banyak di hutan, maka tanah hutan tersebut akan mengalami kerusakan, sehingga apabila tanahnya rusak, otomatis tanaman ataupun pohon-pohon yang ada di hutan tersebut akan mengalami kerusakan juga. Yang selanjutnya, yang kedelapan, mengurangi penggunaan kertas. Ini jelas, karena bahan baku pembuatan kertas adalah pohon atau kayu. Apabila semakin banyak kertas yang digunakan, berarti semakin banyak
kertas atau semakin banyak pohon ataupun kayu yang ditebang, yang bisa mengakibatkan kerusakan hutan. Yang ke-9, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Sanksi itu penting bagi masyarakat untuk membatasi perilakunya. Apabila tidak ada sanksi, maka masyarakat akan bertindak dengan semaunya, seperti itu. Sehingga pemberian sanksi bagi penebang hutan yang sembarangan ini sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan. Lanjutkan, jika ada kewajiban masyarakat, berarti ada haknya masyarakat juga terhadap hutan tersebut. Hak apa saja yang dimiliki oleh masyarakat terhadap hutan? Di antaranya yaitu kebebasan dalam mengelola hutan. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola hutan, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Yang kedua, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengambil hasil hutan. Yang kedua tadi itu ya. Yang ketiga, sebagai tempat penelitian ataupun tempat rekreasi. Sedangkan yang keempat adalah hak masyarakat terhadap hutan agar masyarakat memperoleh udara yang bersih. Kita lanjut. Apabila tadi kewajiban dan hak masyarakat terhadap lingkungan hutan, maka sekarang kita bahas kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Ini lingkungannya adalah lingkungan secara umum. Bisa lingkungan masyarakat, lingkungan hutan, ataupun lingkungan yang lainnya. Apa saja kewajiban masyarakat terhadap lingkungan? Yang pertama adalah membersihkan lingkungan dari sampah. Jelas, kalau bukan masyarakat yang melakukannya, terus siapa lagi? Ini adalah tugas bersama. Bukan hanya misalnya membersihkan lingkungan dari sampah adalah tugas petugas sampah. Bukan seperti itu. Nanti kasihan petugas sampahnya. Terlalu banyak membersihkan atau terlalu banyak kerjaannya. Sebaiknya kita bantu dengan mengumpulkan sampah sehingga nanti petugas sampahnya tidak terlalu kelelahan, misalnya seperti itu. Yang kedua, tidak mencemari tanah, air, dan udara. Ini jelas, mencemari tanah dan air itu bisa saja dengan membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah sembarangan di tanah, tidak pada tempatnya. Misalnya melakukan penumpukan sampah yang banyak pada tanah sehingga tanah tersebut tercemar dan mengalami kerusakan. Sedangkan pencemaran air, misalnya kebiasaan masyarakat yang masih suka membuang sampah ke sungai sehingga air sungai tersebut mengalami pencemaran. Sedangkan pencemaran udara ini biasanya terjadi, salah satunya adalah kebiasaan masyarakat yang terlalu sering menggunakan kendaraan bermotor ketika melakukan perpindahan, misalnya bergerak kemana atau mau kemana saja selalu berkendaraan bermotor gitu ya. Kewajiban yang ketiga yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Ini jelas, meskipun sememangnya sumber daya alam itu diperuntukkan untuk manusia, tetapi penggunaannya tetap harus bijak. Misalnya tidak mengambil sumber daya alam dengan boros atau dengan tidak hemat, seperti itu ya. Misalnya mengambil hasil tambang dengan cara yang tidak benar. Misalnya masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang bertambang melakukan penambangan di lingkungan tertentu sehingga lingkungannya menjadi rusak, seperti itu ya. Yang keempat, tidak melakukan perburuan liar. Ini jelas, jika terjadi perburuan liar yang dikhawatirkan adalah terjadinya kepunahan salah satu hewan, kepunahan salah satu tumbuhan, sehingga nanti berakibat kepada ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem Bapak rasa sudah pernah kita pelajari. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Ini jelas ya. Misalnya lebih banyak menggunakan bohlam lampu
apa sih itu namanya, bohlam lampu yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat daripada bohlam lampu pijar, misalnya seperti itu. Maaf ya, Bapak lupa namanya. Oke, masyarakat terhadap lingkungan berarti masyarakat juga memiliki hak terhadap lingkungan tersebut. Hak masyarakat terhadap lingkungan yang pertama, menikmati lingkungan segar. Ini jelas. Tidak tidak tahan rasanya misalnya kita tinggal di lingkungan yang misalnya banyak sampah, udaranya bau, misalnya seperti itu ya. Yang kedua, mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar. Ini jelas. Tidak sepantasnya masyarakat tinggal di daerah yang tercemar, karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, hak kita sebagai masyarakat terhadap lingkungan adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup. Seperti yang tadi di kewajiban, meskipun kita memiliki hak terhadap sumber daya alam, tetapi dalam penggunaannya harus tetap hemat, tidak menggunakan dengan cara berlebih-lebihan. Seperti itu. Hak yang keempat adalah menikmati alam sebagai wahana wisata. Ini jelas. Apalagi sekarang masyarakat lebih suka melakukan wisata di wisata alam. Yang kelima, memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Ini jelas ya. Misalnya dalam lingkungan yang lebih kecil, misalnya kita di sekolah belajarnya di lapangan tetapi tidak di kelas. Itu juga tidak termasuk dari memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Oke, kita lihat. Salah satu akibat yang muncul dari kebiasaan masyarakat yang tidak menjaga lingkungan adalah banjir. Apa saja penyebab banjir itu? Diantaranya adalah penebangan hutan liar. Ini sangat jelas ya. Hutan banyak ditebang tapi tidak diganti dengan tanaman yang baru, atau misalnya semua dalam suatu hutan tertentu semua pohonnya ditebang, maka dapat dipastikan hutan tersebut tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga apabila terjadi hujan maka hutan yang seharusnya menahan air hujan agar tidak banyak sampai ke lingkungan masyarakat, maka hutan tidak lagi mampu menahan air hujan tersebut. Yang kedua, aliran air yang tidak lancar. Ini lancar ya, bukan lancar. Aliran air yang tidak lancar, misalnya kebiasaan masyarakat yang buang sampah, misalnya membuang sampah ke selokan-selokan, sehingga selokan tersebut penuh dengan sampah, sehingga apabila terjadi hujan maka selokan yang seharusnya berfungsi untuk menampung air dan mengalirkan air tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, bendungan yang jebol. Ini jelas ya. Misalnya ini juga ada kaitannya dengan yang pertama tadi, penebangan hutan liar. Biasanya bendungan bisa jebol apabila aliran air yang sangat deras. Misalnya hutan yang tidak bisa lagi menahan air hujan, maka semuanya mengarah kepada bendungan sehingga bendungannya jebol. Masih ada kaitan ya. Yang keempat, tanah yang sudah tidak dapat lagi menyerap air. Selain kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan sehingga tanah tertutupi oleh sampah, sehingga nanti tanah tersebut tidak dapat lagi menyerap air. Akan tetapi kebiasaan masyarakat yang menutupi tanah dengan misalnya dengan semen, dengan aspal, ini biasanya dalam pembangunan jalan ya, maka akan mengurangi kemampuan tanah atau menghilangkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Yang kelima, membuang sampah sembarangan. Ini jelas. Yang keenam, curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini bisa saja dipengaruhi oleh iklim yang tidak menentu. Iklim yang tidak menentu ini biasanya terjadi apabila pemanasan global telah terjadi. Pemanasan global bisa terjadi apabila salah satunya adalah berkurangnya jumlah hutan di bumi.
Nah, ada kaitannya kan, berkaitan semua, sehingga nanti mengakibatkan curah hujan yang tinggi. Yang ketujuh, pemukiman di bantaran sungai, ini jelas, sehingga nanti sungai itu lama kelamaan karena banyak masyarakat yang tinggal di pinggiran-pinggiran sungai, sungai itu semakin mengecil, seperti itu ya. Yang kedelapan, drainase yang tidak memadai. Ini misalnya kurangnya maaf ya, drainase yang dibuat di lingkungan masyarakat, seperti itu. Nilai-nilai Pancasila dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama, sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti setiap orang yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan, atau kita sebagai umat Islam yang yakin terhadap Allah, berarti memiliki kewajiban untuk menjaga ciptaan Allah, tidak terkecuali lingkungan, seperti itu. Yang kedua, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan maksudnya di sini dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan sisi kemanusiaan, dalam artian lingkungan dikelola untuk keberlangsungan hidup manusia, atau keuntungannya diberikan kepada manusia, diperuntukkan kepada manusia dengan menekankan keadilan dan keberadaban. Berarti semua masyarakat mendapatkan atau memperoleh hasil dari pengelolaan lingkungan tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini dalam artian bersatu memiliki arti saling membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Misalnya gini, masyarakat yang tinggal di dekat sungai. Ini bukan di bantaran sungai ya, tapi di dekat sungai. Misalnya ada masyarakat yang tinggal di hulu sungai, ada masyarakat yang tinggal di hilir sungai. Sehingga masyarakat yang tinggal di hulu sungai ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk tetap menjaga sungai tersebut agar tidak tercemar dengan masyarakat yang tinggal di hilir sungai, agar nanti pemanfaatan sungai tersebut sama-sama dimiliki oleh kedua masyarakat tersebut. Misalnya seperti itu. Yang keempat, yaitu sila keempat, menunjukkan bahwa lingkungan harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya secara bijaksana untuk kemakmuran dengan semangat kebersamaan. Ini udah jelas ya. Sedangkan yang kelima, menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap lingkungan. Bapak rasa sudah jelas, dan Bapak rasa sampai ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke Bapak secara pribadi, bisa dijapri ya ke Bapak nanti melalui WA. Bapak rasa cukup sekian. Untuk tugas nanti Bapak kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.